Ah, apa kabar teman-teman semua? Senang sekali malam ini kembali saya berjumpa dengan Bang Sahal ya. Rencananya sih saya mau buat konten sama Bang Sahal, bukan rencana, tapi itu memang inisiatif saya sendiri ya, mengingat sudah 2 minggu nih tidak kita buat konten tentang was-was. Malam ini saya sengaja membuat beliau terjebak ya dalam suasana yang mana beliau tidak bisa meninggalkan kursi panas ini. Jadi buat Mas Hal, kira-kira malam ini apa nih solusi buat teman-teman yang lagi was-was? Ya, buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum bisa keluar dari ini was-wasnya, teman-teman harus terbuka kepada siapapun, kepada keluarga, kepada teman, kepada istri, ataupun siapapun orang-orang terdekat. Itu ceritakan apa yang dialami, karena pikiran seorang yang was-was itu pikirannya buntu. Mereka tidak dapat berpikir dengan jernih. Pikiran mereka bukan diri mereka. Jadi Tunggu. Ini lama-lama saya pegal juga. Kita taruh ya kamera. Saya kurang konsen kalau lagi pegal-pegal seperti ini. Di rematik saya kambuh. ya, jadi mana tahu kan dengan kita ceritakan masalah kita kepada orang, mereka dapat memberikan pandangan, memberikan solusi dan jalan keluarnya. Ya kan? Ceritakan masalah kita, bukan ceritakan keburukan orang lain. Iya betul. Karena bukan masalah was-was saja ini Bang Kalis. Kita semua masalah harus ada komunikasi dengan orang-orang. Oh iya. Saya lihat ada teman saya di sini pesantren. Itu orangnya memang sangat tertutup, memang sifatnya seperti itu. Jadi pas ketika dia kena was-was, sangat susah keluarnya, sangat susah sembuhnya. Sampai sekarang masih, karena dia sungkan cerita ke orang-orang, dia malu, dia merasa dirinya tidak seperti orang-orang. Jadi dia memilih untuk mengurung diri dan memendamnya sendiri dan terus memikirkan was-was itu. Jadi ini sangat fatal karena orang was-was itu butuh bantuan orang lain, butuh eksternalnya untuk mengimbangi pikirannya yang tidak jelas itu. Jadi butuh support kita. Jadi ada nih kawan, dia menderita penyakit was-was juga. Dia itu setiap sholat dalam pikirannya itu terhadap agama lain. Nah, dia setiap sholat ini, saja aku sholat ini misalnya, contohnya ini misalnya dia sholat, dia teringat dalam hati saja aku sholat karena Yesus misalnya, ataupun saja aku sholat karena Buddha misalnya. Itu gimana? Itulah yang saya ceritakan tadi, yang teman sini. Nah, itu pas sholat seakan-akan seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu barang dia taruh di depan, misalnya ada HP di depan, Disembah. ya seakan-akan dia nyembah HP gitu. Itu perasaannya, sehingga dia batalkan sholat, dia ulangi lagi, dia syahadat, dia ulangi lagi sholatnya. Nah, tiada lagi lainnya, sengaja seolah-olah dia begini, sengaja aku sholat untuk Dajjal misalnya. Itu dia batalkan sholatnya, dia syahadat, dan itu terus kerjanya sampai dia merasa jenuh sholatnya, kemudian berulang-ulang dan sangat lama. Tapi itu apakah berpengaruh terhadap Akidah kita? keimanannya? Enggak, yang namanya was-was itu bagaimanapun bentuknya, sekuat apapun dia bisikannya, tetap aja itu namanya was-was, tidak berpengaruh sama sekali sama akidah kita. Justru karena kita merasa takut ketika was-was itu datang, justru itu menandakan kita masih ada iman. Kalau misalkan memang ingin pindah agama lain, itu ngapain takut? Tetapi saya nggak kebayang seberapa susahnya kawan kita ini ya. Dia harus sholat tanpa benda apapun di depannya. Ini malam ini kita nggak ada persiapan nih, tiba-tiba aja Bang Kalis ini nge-vlog bahas soal was-was. Pas juga, bagus juga. Enggak, maksudnya seperti ini. Jadi malam ini kan kebetulan kita kan jarang jumpa. Nah, kebetulan kita malam ini jumpa, ya sekalian aja buat was-was, buat konten was-was. Mau persiapan ataupun nggak ada persiapan, yang penting yang Bang Zahal sampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Nah, jadi saya antusias sekali ini buat teman-teman yang lagi was-was supaya bisa termotivasi, ya berdasarkan pengalaman Bang Zahal sendiri. Nah, itu yang menjadi
Itu yang menjadi yang menjadi keinginan saya pada malam ini itu. Jadi buat teman-teman yang was-was masalah umum, misalnya masalah kebersihan, itu gimana tuh solusinya? Ya, bisa dicoba ke psikiater ataupun psikolog. Jadi memang was-was ini sangat umum ya, bukan hanya masalah agama saja, tapi masalah-masalah lain. Bisa dicoba ke psikiater, ke psikolog, mungkin bisa sedikit membantu. Cuman kalau psikiater kan kita harus bayar mahal, ya kan? Ya, mengeluarkan banyak duit ya. Ya, memang seperti yang saya katakan tadi, solusi yang paling bagus ceritakan. Kita jangan tertutup. Ada satu prinsip dari orang was-was nih, Bang Kalis. Seperti orang was-was punya prinsip. Punya prinsip, mereka itu sungkan. Kenapa mereka sungkan menceritakan masalahnya kepada orang lain? Karena mereka menilai masalah yang mereka hadapi itu tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Mereka merasa pikiran-pikiran mereka itu tidak sanggup dijangkau oleh orang lain, tidak akan ada jawabannya, sehingga mereka memilih memendam, mencari solusi sendiri. Padahal kalau dibiarkan seperti ini, mereka akan terus larut. Tapi yang saya takutkan dari was-was itu, nanti endingnya mereka itu jadi pemikir. Bukannya lebih bagus? Enggak bagus, karena yang mereka pikirkan itu bukan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, mereka jadi pemikir keras. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, terutama masalah agama, itu mereka berpikir keras, sehingga sebelum mereka mendapatkan jawaban, mereka akan gelisah, akan cemas secara berlebihan. Padahal inti dari penyembuhan was-was itu bagaimana cara menghilangkan cemas. Kalau mereka terus larut dalam pikirannya, cemas itu nggak akan hilang dan nggak akan sembuh. Ada potensi jadi filosof ya. Tapi filosofnya mungkin bisa menguak kepada kesesatan. Iya. Kira-kira apa lagi nih yang perlu disampaikan buat teman-teman? Oh ya, ini teman-teman harus lebih giat belajar lagi tentang agama. Ya, harus lebih banyak tahu lagi, karena banyak ulama yang menyampaikan salah satu sumber dari was-was itu karena minimnya ilmu agama. Dan ini benar. Tapi kerap kali orang yang sudah kena was-was itu jarang mengakui bahwa ini suatu kebenaran. Mereka merasa memang apa yang mereka was-waskan itu benar. Jadi kalau kita lebih banyak belajar lagi, nanti akan terbuka di mana kita itu dapat keluar dengan nyaman dari zona was-was ini. Dapat keluar dari lingkaran setan. Ini harus percaya ini, karena memang dengan ilmu itu semua bisa menjadi mudah. Hal-hal yang kita rumitkan, karena kebanyakan orang was-was itu mereka mengikuti prasangkanya. Ini sudah saya buktikan sendiri, memang banyak prasangka yang kita ikuti. Dan saya baca juga komentar teman-teman, itu pertanyaannya ketika ditimbang dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu fikih dan ilmu akidah, itu mereka melenceng jauh. Tapi menurut mereka itu benar. Contohnya Misalnya ini ada pertanyaan kemarin, Bang Sahal, gimana nih aku diwaswasin masalah ini, katanya. Aku kan tadi habis baca Quran, kemudian Quran itu aku taruh di atas kasur, cuman agak membanting sedikit, agak keras sedikit. Padahal aku nggak sengaja, katanya gitu. Apakah itu bisa bikin murtad? Itu kan kalau ditimbang dengan ilmu agama sangat jauh. Masa iya dengan perbuatan yang sedemikian bisa bikin murtad? Bahkan mungkin bagi orang normal, anak kecil pun juga tahu. Iya. Jadi ini Bang Sahal kan nih, saya pernah membaca hadis ya, tentang was-was ini. Yang bunyinya zakat sarihul iman. Berarti was-was itu adalah kejelasan iman. Itu bagaimana menurut Bang Sahal? Ya, memang was-was itu sarihul iman, tanda kejelasan iman. Karena was-was tidak akan menghinggapi kecuali pada orang-orang yang takut. Siapa yang takut itu? Mereka-mereka yang punya iman dalam hatinya. Karena kalau orang nggak mempedulikan, nggak terlalu mempedulikan mereka masalah agama ini, mereka akan bersikap masa bodoh gitu. Nah, kalau orang-orang yang memang dia imannya sudah jelas, itu kerap kali mereka merasa takut terhadap lintasan-lintasan yang menurut mereka itu bisa bikin hilangnya iman gitu, yang menyebabkan kekufuran. Dan itu memang pernah terjadi pada sahabat Nabi. Kemudian saran dari Nabi, katakanlah amantu billah wa rasulih.
beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bertawud kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan tinggalkan. Itu solusi dari Nabi. Karena kenapa Nabi memberikan solusi seperti ini? Karena memang was-was itu tidak bisa membahayakan akidah. Berarti memang sama sekali tidak bisa membahayakan. Tidak bisa membahayakan akidah. Makanya itu solusi dari Nabi. Nabi nggak pernah mengatakan kalian udah kafir, enggak. Kecuali kafir baru bisa kafir, kita memang berkeinginan dari diri kita sendiri dengan keinginan yang sangat kuat. Dan kita sendiri yang orang yang memang punya akal bisa membedakan bahwa dia sudah tidak beriman antara dia dengan dengan dia masih beriman gitu. Memang kita tahu memang kalau kita yang normal tahu bahwa was-was itu tidak bisa menggagalkan iman ya. Itu artinya dia tidak masuk ke ranah dosa. Nah, tetapi justru bagi orang yang was-was ini dia merasa dia melakukan dosa dengan was-wasnya, kan gitu. Nah, kan yang Abang Sahal rasakan gitu juga kan. Rasa takut. Nah, rasa takutnya. Jadi sementara ada orang normal yang artinya dia memberitahukan ataupun setidaknya memberi motivasi lah, menjelaskan kalau bahwa was-was itu tidak apa-apa, tidak menggugurkan iman seseorang. Itu seperti Bang Sahal sendiri yang was-was waktu itu ketika orang memberitahukan itu seperti itu, apa yang Bang Sahal rasakan? Nah, itu. Ketika orang memberikan solusi seperti itu, justru kita memandang mereka, ini nggak benar, ini nggak seperti yang nggak kayak saya. Mereka nggak takut. Berarti justru menyalahkan orang yang kita merasa solusi. diri kita udah benar, orang lain salah. Makanya kita seperti saya sampaikan tadi di awal video, kita perlu terbuka. Kita perlu terbuka menyampaikan apa yang kita rasakan, dan kita perlu terbuka menerima apa yang orang sampaikan, sehingga di situ terjadi adanya komparasi, perbandingan, sehingga kita bisa menilai mana yang betul, mana yang enggak. Karena kita nggak bisa terus-terusan berpedoman kepada perasaan kita itu, pada was-was itu. Karena kalau kita terus terpaku kepada perasaan itu, kita akan dinyebat aja, ihum sebagainya gitu. Ya, kita akan diseret kemana-mana. Karena kita merasa itu udah benar itu, nggak diseret kemana-mana. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, Bang Gelis ya. Dan teman-teman juga harus melihat kepada orang lain. Ketika was-was itu datang, lihat kepada orang lain yang nggak was-was, yang mereka hidup normal. Nah, kita ambil pelajaran dari mereka, kita ambil ibrah dari mereka. Gimana caranya kita harus bisa seperti mereka. Mereka bisa hidup normal, bisa beraktivitas normal, kreatif. Mereka bisa terus melangsungkan hidupnya dengan bahagia. Kita harus bisa juga gitu. Ya, baiklah kalau begitu Mas Sahal, karena ini sudah larut malam ya. Jadi sebenarnya tidak ada niat malam ini buat konten, tetapi ini kan untuk mengisi kekosongan ya. Saya rasa ini tidak salahnya juga diupload biar ini bermanfaat buat teman-teman, paling tidak ada sedikit pelajaran yang diambil dari video ini. Dan juga saya berharap Bang Sahal tidak pernah bosan dalam memberikan pencerahan-pencerahan kepada teman-teman subscriber kita. Oke, sekian dulu, terima kasih atas partisipasinya.